Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana, Bapak Dr. Edi Mulyadi SEMSI, yang telah menyampaikan arahannya. Satu pesan lagi yang disampaikan oleh beliau, jangan lupa sehat finansial juga ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut kepada ini yang ditunggu-tunggu juga oleh kita semua, dan ini adalah salah satu acara inti kita, yaitu kuliah umum dengan tema optimasi strategi pendidikan pascasarjana pada era masyarakat industri dan bisnis digital oleh Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI yang akan dipandu oleh Pak Wakil Direktur Program Pascasarjana kepada Pak Dr. Teuku Fajar Shadiq SE MM. Disilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Islam Syekh Yusuf, Pak Rektor, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Dakwah, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Rektor 3, Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama, Pak Direktur yang saya hormati, seluruh Kaprodi, Pimpinan Yayasan Cakra, Pak Kepala UPPM, Prof. Karim Suryadi, ya, pemateri yang akan memberikan kita kuliah umum. Beliau Guru Besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga kerap kali kita lihat di media, ya, sering tampil di TV, ya, sebagai seorang ahli komunikasi politik. Beliau hari ini sudah ada, mudah-mudahan insya Allah sudah ada di ruang Zoom. Seperti yang disampaikan oleh MC, bahwa beliau akan menyampaikan satu materi dengan judul optimasi strategi pendidikan pascasarjana, meneropong prospek fleksibilitas profesional. Jadi mari kita dengarkan penyampaian materi oleh beliau, ya. Mungkin nanti ada ruang dan waktu untuk teman-teman mahasiswa yang untuk bertanya langsung pada beliau hal-hal yang telah beliau sampaikan atau di luar konteks itu, ya. Untuk waktu dan tempat, saya kira tanpa berpanjang lebar saya silakan bagi Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absor wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pimpinan Yayasan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Direktur, Pak Wadir, Prodi, Pimpinan Yayasan Cakra, dan para mahasiswa baru yang saya hormati. Saya senang mendapat undangan memberikan materi ini, meskipun rasa-rasanya ada sebuah oksimoron dari tema ini. Oksimoron itu paduan dua konsep atau dua frase yang bertolak belakang tapi untuk menegaskan kekuatan. Kenapa saya bilang oksimoron? Karena optimasi pendidikan pascasarjana di era industri dan di era bisnis digital yang tadi disebut sebagai era percepatan, era perubahan, atau yang sering kita sebut sebagai era VUCA, ada disrupsi di sana, ada ketidakpastian, ada kompleksitas, kemudian ada ambiguity yang luar biasa di sana. Nah, itu bertentangan. Di satu sisi pendidikan pascasarjana harus optimal, di sisi lain situasi menuntut seseorang harus mandiri, cepat berubah, cepat beradaptasi. Nah, ini seperti konsep rindu dendam gitu ya. Itulah sebuah oksimoronnya. Nah, pasti dua konsep ini digabungkan itu karena ada sesuatu yang harus atau sesuatu yang ingin dikuatkan.
sesuatu yang ingin dikuatkan itu, saya menduga-duga, saya mengendus barangkali bagaimana mahasiswa mengorganisir kemandirian ini dalam mengejar sesuatu yang diorganisir melalui pasca sarjana. Mengapa itu menjadi viewpoint saya? Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, di era di mana perubahan sangat cepat terjadi, dan sekarang kan bukan rahasia lagi, ada beberapa sindiran, kritik, baik terhadap universitas maupun terhadap para ilmuwan. Misalnya kritik terhadap universitas, kita membaca The Dark University, di mana universitas disibukkan dengan berbagai metrik, dengan berbagai akreditasi, dengan berbagai kegiatan administratif. Kemudian kita juga melihat kritik terhadap akademisi, misalnya the die of expertise gitu ya, matinya keahlian. Meskipun kita tidak menemukan fenomena yang menunjukkan di mana keahlian itu benar-benar mati. Dan di dalam negeri barangkali Anda pernah mendapatkan pesan yang cukup viral gitu ya. Saya bilang pesan yang tidak-tidak gitu ya. Kenapa saya bilang pesan yang tidak-tidak? Karena pesan itu mengatakan begini, kita hidup di era di mana gelar tidak menentukan kompetensi, lulusan tidak menentukan kesiapan untuk berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menentukan atau tidak menjamin kualitas, dan masuk kelas tidak menjamin belajar. Makanya saya bilang tidak-tidak gitu ya. Jadi kalau bukan gelar, kalau bukan lulusan, kalau bukan kompetensi, kalau bukan masuk kelas, lalu apa yang menentukan gitu ya? Kalau teman saya sih memang tidak menentukan, yang sekarang menentukan itu kan hanya paman dan bapak gitu. Hanya apabila pamannya berkuasa atau bapaknya pemegang jabatan itu yang menentukan. Nah, saya ingin men-challenge pernyataan itu gitu ya. Coba kita lihat. Karena survei memperlihatkan, ya, maaf judulnya saya pendekin sedikit gitu ya. Nah, survei misalnya yang dilakukan oleh Holyaf Konakalia dan Dakona itu menunjukkan bahwa terdapat linkage yang sangat kuat antara pendidikan tinggi dengan kemajuan ekonomi digital. Di era industri ini, jadi kedua peneliti ini menyebut pendidikan tinggi sebagai driver. Jadi plasenta yang menghubungkan antara perguruan tinggi dengan entitas ekonomi digital ini sangat kuat. Kesimpulan penelitiannya ada 3 yang penting. Yang pertama, pemecahan masalah memerlukan sinkronisasi kepentingan. Ya, sinkronisasi kepentingan dan pembentukan kemitraan jangka panjang antara universitas, dunia usaha, negara, dan masyarakat. Jadi, kalau sekarang universitas misalnya tidak ditentukan oleh gelarnya, tidak ditentukan oleh lulusan, tidak ditentukan oleh mutu kompetensinya, lalu ditentukan apa, itu bukan berarti universitas tidak penting. Penelitian lain yang lebih spesifik, misalnya penelitian OECD menegaskan bahwa kompetensi belajar seseorang atau kualitas atau performan belajar sekarang hari ini, ya, ini penelitian yang terpercaya nih OECD ini. Kesimpulan terpenting dari penelitian OECD yang relate dengan penelitian ini menyatakan bahwa performance belajar seseorang tidak ditentukan oleh institusi tempat dia studi, kota tempat dia belajar, atau status sekolah. Apakah dia sekolah publik atau negeri atau private atau swasta, tetapi ditentukan oleh apa yang guru atau dosen lakukan dan pikirkan di dalam kelas. Jadi penelitian ini masih menyandarkan secara tradisional terhadap peran dosen dalam aktivitas mengajarnya. Jadi tak peduli status sekolahnya apakah negeri atau swasta, lokasinya di kota atau di desa, atau bahkan universitasnya berlabel mentereng atau tidak. Kalau dosennya
tidak memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan performa belajar mahasiswanya, maka tidak ada yang bisa diharapkan dari universitas seperti ini. Kemudian yang kedua, pentingnya optimalisasi pengaruh regulasi. Dan yang ketiga, secara khusus diusulkan pengelompokan hubungan atau tindakan negara menjadi 3 vektor atau menjadi 3 varian. Yang pertama, netral mendorong. Artinya, negara tidak memberikan intervensi yang berlebihan, tetapi cukup mendorong inisiatif ini. Misalnya lewat penciptaan iklim yang kompetitif, yang kondusif, mengurangi berbagai faktor yang menyebabkan terhambatnya sebuah inovasi dijalankan. Izin, Prof. Yang kedua, Prof. varian yang kedua, hubungan yang ditandai oleh adanya introspeksi yang sangat kuat, misalnya lewat pemberian insentif atau dukungan sumber daya dan informasi. Jadi bisa pemberian bantuan biaya atau insentif dalam hal-hal lain. Prof. Karim, Nah, mohon izin, Prof. Karim, ya. slide-nya nggak bergerak, Pak. Prof. Oh iya, karena Iya. memang slide-nya masih di sini. Masih Saya di situ. Baik, Prof. nanti. Baik, Prof. Mohon maaf, Prof. Silakan dilanjutkan, Prof. Ya, sesungguhnya saya membuat slide sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pak Direktur. Biasanya saya ngomong kemana-mana ya. Nah, yang ketiga dan pendampingan inisiatif atau motivasi dan koordinasi proses. Nah, ini linkage yang pertama antara pendidikan tinggi dengan entitas ekonomi digital. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh timbal balik antara pendidikan tinggi dan ekonomi digital. Jadi yang satu memberikan pengaruh terhadap yang lain. Apa yang diberikan oleh ekonomi digital terhadap pendidikan tinggi? Channelnya sangat nyata. Yang pertama, ekonomi digital menghadirkan tantangan khusus. Satu, dinamisasi proses sosial dan ekonomi. Karena sekarang pasar makin binal, pasar makin lincah, makin binal, dan kedua kita melihat bagaimana teknologi sangat terlibat intens di dalam kegiatan ekonomi, dan yang ketiga kita melihat bagaimana konektivitas global makin menjadi ciri identitas ekonomi saat ini. Jadi ada 3 konteks yang menurut saya mengapa hubungan pendidikan tinggi dan ekonomi digital dan menuntut adaptasi yang luar biasa itu adalah karena satu, misalnya pasar yang makin dinamis, kemudian teknologi yang makin cepat perubahannya, dan yang ketiga konektivitas global. Yang kedua, transformasi pengetahuan menjadi tenaga dan produk yang produktif, kemudian penyebaran TIK, penciptaan bidang informasi global, virtualisasi tempat kerja, dan yang ini yang menarik. Nah, karena ekonomi digital memperburuk masalah keamanan informasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Mengapa bahasanya memperburuk? Karena apa? Karena seringkali karakter ekonomi, kemudian teknologi itu kan mengancam keamanan informasi, privasi seseorang, dan hak atas kekayaan intelektual. Memang undang-undang bisa diciptakan untuk memproteksi semua ini. Tetapi orang tidak bisa melarang misalnya bagaimana penggunaan identitas online gitu ya di berbagai media seseorang itu tidak bisa kita larang karena salah satu keunggulan teknologi itu antara lain menciptakan sesuatu yang bersifat mudah, tidak bisa ditawar, kemudian dan tanpa batas. Nah, sementara yang ditawarkan oleh atau yang dituntut dari sistem pendidikan tinggi dan universitas atas perkembangan ini, yang pertama, mempersiapkan generasi pekerja masa depan yang memiliki kompetensi ini. Kemudian yang kedua, memusatkan modal intelektual yang kuat, melakukan penelitian berkelas tinggi, dan membuat penemuan inovasi ilmiah. Nah, sebenarnya hal-hal yang disebut 2 aspek oleh Bakers dan kawan-kawan ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita membaca novel tahun 1945, misalnya ada 2 novel ilmiah yang relevan. Salah satunya novel tentang kehidupan binatang.
eh, novel itu ditulis oleh George Orwell, ya. Eh, dia menggambarkan kehidupan manusia secara satir. Kata George Orwell, apapun yang bisa dikerjakan oleh manusia, binatang bisa mengerjakannya. Nah, karena jadi ceritanya begini, sinopsisnya. Ada sebuah peternakan yang dimiliki oleh Mr. John, tapi pada suatu malam Mr. John dilanda mabuk dan dia lupa memberikan makan ternak-ternak itu, sehingga ternak-ternak itu dalam keadaan kelaparan. Ada seorang babi tua, ya, babi tua yang terinspirasi oleh nyanyian di masa lalu tentang kemerdekaan binatang, lalu dia mengajak teman-temannya untuk memberontak, maka terjadilah pemberontakan malam itu dan Mr. John keluar dari peternakan terusir. Ini mereka mendapati dirinya mereka dan mereka merayakan kemerdekaannya itu dengan upacara bendera. Kemudian dia memilih presidennya, kemudian presiden terpilih menggagas berbagai program termasuk menyelenggarakan program infrastruktur, baca tulis, dan lain-lain. Pokoknya semuanya. Semua yang bisa dikerjakan oleh manusia, binatang bisa mengerjakannya kecuali satu. Apa yang satu itu? Membuat pertimbangan etis. Nah, ini sebenarnya yang kritikal saat ini. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini adalah era di mana Google equalizer phenomenon, fenomena di mana Google bisa membuat orang menjadi sama dan setara. Dan akibatnya, siapapun bisa menjadi dinosaurus. Jadi ada dua dimensi. Yang pertama, fenomena Google equalizer fenomena ini bisa menghadirkan dua entitas. Yang pertama, dia akan bisa memberikan percepatan kepada siapapun yang update. Yang kedua, ia bisa menjadikan seseorang yang tidak update menjadi dinosaurus. Bukan hanya profesor, bukan hanya doktor, bukan hanya magister, bahkan kiai pun bisa menjadi dinosaurus ketika ia tidak update. Kenapa? Karena sekarang rupanya banyak anak muda yang ngajinya tidak di madrasah, yang ngajinya tidak di pesantren, tapi ngaji di pesantren YouTubiah. Mengikuti YouTube saja. Sehingga akhlaknya tercecer di mana-mana, pengetahuannya cukup diisi. Gitu. Nah, inilah menurut saya hal yang kritikal sekarang. Kehadiran pasca sarjana pendidikan tinggi yang konvensional sesungguhnya adalah kekuatannya terletak pada penguatan adab, penguatan akhlak, penguatan nilai, karena yang ditawarkan bukan sebatas pengetahuan atau sekedar ilmu, tapi yang disampaikan itu ada adabnya di sini. Sehingga tantangan atau challenge yang diberikan oleh ekonomi digital berupa keamanan informasi, ancaman terhadap hak atas kekayaan intelektual, atau misalnya ancaman terhadap privacy, itu bisa dijaga. Kemudian yang kedua, ada gap yang dihadirkan oleh masifnya digital infrastruktur ini. Apa gap itu? Hasil penelitian mutakhir ternyata menunjukkan bahwa kita hidup, ya, pengalaman hidup kita dalam konteks berbagai konteks geografis kita menghadirkan gap. Gap antara apa? Gap antara pengalaman real yang kita alami dengan pengalaman kedua yang dihadirkan oleh berbagai media yang menerpa kita. Jadi misalnya berita tentang 20 orang terkaya di Indonesia di satu sisi menerpa kita, tapi pengalaman kita tidak mengalami hal seperti itu. Jadi kita misalnya ada dalam keadaan biasa-biasa saja, atau mungkin ada orang yang mengalami ketidakcukupan dalam hidup, tapi diterpa oleh kemelimpah ruahan yang dihadirkan oleh berita misalnya. Nah, jadi selain menghadirkan sesuatu yang match ya dengan pengalaman, dengan wilayah prosesi dan lingkungan pengalaman, bisa saja digital infrastruktur ini yang menjadi modal dasar bagi ekonomi, yang menjadi modal dasar bagi lifestyle, atau yang lain-lain bisa juga menghadirkan gap. Kenapa? Karena inti dari modernisasi itu adalah soal akselerasi waktu. Jadi kalau Pak Rektor tadi bilang kecepatan, kemudian aplikasinya, Pak Rektor, Pak Direktur, percepatan studi itu benar. Ya, tetapi untuk bisa mencapai itu menurut saya ada dua hal
bukan hanya kecepatan, tapi juga kedekatan. Jadi ada dua kata kunci dalam era modern atau modernitas ini. Yang pertama itu percepatan, betul. Yang kedua adalah kedekatan. Yang dimaksud kedekatan itu adalah proximity. Proximity ini bisa geografis, bisa emosional. Nah sekarang kecepatan atau proximitas geografis sekarang tidak jadi masalah ya. Kita bisa mendekatkan, kita bisa merangkum jarak geografis ini dengan teknologi, bisa melalui WA, bisa melalui telepon, bisa melalui email. Justru yang sekarang menjadi challenge, menjadi tantangan kita dalam mewujudkan studi yang efektif itu adalah bagaimana kita menjamin kedekatan secara emosional. Jadi emotional proximity saat ini menjadi tantangan yang luar biasa, di mana hidup makin egois, kemudian orang makin terlibat dengan urusannya sendiri-sendiri, sehingga tidak peduli dengan kehidupan sosial. Nah ini, apalagi saya lihat beberapa mahasiswa FASA itu kalau sedang kuliah, mereka seperti mengalami bulan madu kesekian. Mereka rajin ke kampus, rajin membaca, rajin menyapa temannya. Nah, titik kritis muncul ketika kuliah sudah selesai dan penulisan baru dimulai. Nah, kadang di sana ada kesendirian, ada menyendiri, ada meninggalkan diri, dan memilih bergaul dengan orang-orang yang berada di jalur lambat, dan membiarkan mereka yang menempuh jalur cepat itu berjalan sendiri, tidak diikuti gitu. Jadi, saya setuju dengan percepatan, tetapi menurut saya, not only acceleration, but also soal proximity. Ini yang harus kita jaga untuk mewujudkan lulusan yang cepat lulus itu. Ada kecepatan program dan ada kedekatan atau proximitas. Ini dampak revolusi digital yang menjadi konteks dalam berbagai aspek. Saya rangkum ini semua dari bukunya Klaus Webb. Ada dalam bidang sosial ekonomi, kemudian ekosistem pekerjaan, komunitas, kemudian dalam bidang individu dan keluarga. Pokoknya semuanya. Saya ingin tiba pada kecenderungan dan tuntutan yang menjadi tema inti dari kuliah umum ini. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah optimasi pendidikan pascasarjana. Dan ada tiga kecenderungan. Ada tiga kecenderungan saat ini yang menuntut respon. Kecenderungan yang pertama, jadi ada tiga kecenderungan, kemudian ada 5 tuntutan. Dan itu harus direspon oleh negara dan pemerintah, oleh perguruan tinggi dan universitas, serta oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, saya ambil ini dari penelitiannya Van Dams, kemudian Magginson dan Van de Wendel. Jadi saya rangkum dari 2 penelitian ini. Yang pertama, kecenderungan yang pertama adalah meningkatnya penekanan pada pendidikan dan pelatihan yang dipandang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Antara lain Bank Dunia melaporkan ini. Jadi saat ini adalah era di mana diklat pendidikan dan pelatihan dipandang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya hidup makin disandarkan pada usaha-usaha sendiri. Jadi meskipun silsilah dan golongan darah masih berpengaruh, tapi ternyata dalam kehidupan yang beradab, pendidikan dan pelatihan masih menjadi dan kian menjadi faktor pendorong yang utama. Itu yang pertama. Oleh karena itu maka tuntutannya bukan sekedar menempuh sekolah formal, tetapi bagaimana seseorang mengambil pelatihan-pelatihan tambahan, itu akan menjadi insentif. Nanti kita lihat dalam bahasan selanjutnya. Jadi yang pertama meningkatnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, perubahan proses pasar tenaga kerja. Misalnya sekarang makin ada tenaga kerja transisional, tenaga kerja antara. Ini yang membuat batasan antara pekerjaan, waktu senggang, pendidikan dan pelatihan, serta pengangguran menjadi kabur. Ya, karena seringkali orang mengambil sebuah kesempatan untuk bekerja, meskipun itu bukan pekerjaan yang permanen. Kemudian yang ketiga, internalisasi dan globalisasi produk. Jadi konektivitas global ini makin kuat. Jadi bukan hanya informasi yang bersifat global, tapi kita juga melihat berbagai komunitas global, kita juga melihat lifestyle yang bersifat global, dan kita juga melihat bagaimana selera individu.
dipengaruhi secara global. Itulah sebabnya ada beberapa makanan, ada beberapa aktivitas. Sekarang aktivitas dan makanan itu tersambung secara otomatis dengan entitas global, juga bisa terputus secara otomatis dengan entitas global. Jadi kalau kita melihat misalnya berbagai makanan yang berhasil dikenal, misalnya kalau di Indonesia orang selalu menyebutnya rendang, nasi goreng, mie goreng gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat entitas atau organisasi yang secara otomatis terhenti atau terputus dari entitas global. Misalnya kalau orang mendengar non-state actor semacam ISIS, Al-Qaeda, itu akan membuat orang-orang yang mendengarnya merinding gitu ya, bulu kuduknya. Dan itu dipisahkan dari entitas global. Kemudian kita melihat kasus Wikileaks gitu ya, bagaimana seseorang bisa berpengaruh terhadap tatanan global, lalu setelah terungkap kemudian diasingkan, itu juga contoh dari konektivitas global. Lalu lima tuntutan itu apa? Jadi kita bicara paradigma 35, 3 kecenderungan, kemudian 5 tuntutan. Yang pertama, tuntutan professional expertise. Yang dimaksud dengan keahlian profesional itu bukan hanya menguasai bidang pekerjaannya, tetapi ia yang menguasai bidang pekerjaannya itu bisa memanfaatkan keahliannya untuk mendiagnosis dan memecahkan masalah dalam bidangnya dan memimpin otoritas untuk bertindak tegas dalam situasi yang tidak pasti. Mengapa muncul situasi yang tidak pasti? Karena sekarang persoalannya bukan lagi kelangkaan informasi, tetapi justru ketidakpastian muncul akibat melimpah ruahnya informasi. Informasi kanan kiri datang, atas bawah datang. Setiap detik berubah. Jadi kalau dulu kelangkaan atau scarcity menjadi masalah, sekarang affluency yang menjadi masalah. Tetapi banyaknya informasi yang tersedia itu seperti kolam kotor di mana seseorang sulit menemukan setitik air yang bening. Itulah sebabnya maka selektivitas dalam memilih informasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam situasi yang tidak pasti ini makin menjadi tantangan dan kebutuhan. Nah, ini uniknya dalam dunia akademik, di tengah rasionalitas yang makin meningkat, kebutuhan akan intuisi juga menguat. Mengapa? Karena intuisi itu tidak bisa dibelajarkan. Intuisi hanya bisa dilatihkan dengan memanfaatkan sejumlah pengalaman yang sudah didapat dalam menghadapi situasi yang relevan dengan itu. Kemudian yang kedua, functional flexibility. Fleksibilitas fungsional. Apa itu? Seseorang harus siap dan mampu dipekerjakan secara luas dan kapasitas merespon perubahan. Saya bisa menduga kalau misalnya ada yang raise hand, silakan coba yang raise hand silakan sampaikan apa yang ingin Anda katakan sebelum saya lanjutkan. Halo? Ada yang angkat tangan tadi? Silakan. Ada yang bertanya, ada yang komentar? Izin Prof tidak terlihat di room chat ya? yang mengajukan atau yang raise hand. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dulu Prof. Oke. Ya. Ya, kalau ada yang raise hand kita cair aja Pak Direktur ya. Nah, yang ketiga, innovation and knowledge management. Nah, ini bagaimana seseorang bisa menciptakan lingkungan di mana diposi pengetahuan dan inovasi itu dapat diterapkan dalam praktik. Jadi bukan hanya menciptakan lingkungan yang terbuka, yang memungkinkan seseorang menyampaikan sesuatu, menemukan sesuatu, tetapi juga sekaligus ada kesempatan di mana orang bisa mengaplikasikan inovasinya. Nah, inovasi dalam pengertian yang utuh, yang seutuhnya. Pengertian inovasi yang seutuhnya misalnya kita temukan di dalam Blue Ocean Strategy. Jika selama ini orang menganggap sebuah tindakan inovatif itu sebatas menemukan sesuatu, namun ternyata ada 3 varian atau dimensi inovasi yang lain. Jadi inovasi yang utuh adalah tindakan menemukan sesuatu. Yang kedua, mengurangi sesuatu atau praktik yang berlebih dan itu tidak produktif misalnya.
Kemudian yang ketiga, memunculkan sesuatu atau praktik lama yang sudah terpinggirkan namun terbukti masih berguna. Dan yang keempat, menghilangkan sama sekali praktik yang tidak berguna. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang ternyata buruk, lalu kita hilangkan, itu berarti kita sudah melakukan sebuah inovasi. Pun ketika kita memunculkan kembali praktik lama yang sudah terpinggirkan, namun ternyata masih relevan, itu pun inovatif. Atau ketika kita mengurangi praktik yang berlebih-lebihan, yang redundant, yang berulang, itu pun inovatif. Nah, jadi innovation and knowledge management itu bukan hanya menciptakan iklim bagi munculnya tindakan inovatif dan difusi pengetahuan, tetapi ada ruang untuk mengaplikasikan apa yang ditemukan itu. Kemudian yang kelima, mobilisasi sumber daya. Artinya menciptakan lingkungan di mana semua karyawan mencapai peak performance. Meskipun ini misalnya ada buku ya, ada buku yang mengungkapkan kadang kerja kelompok itu mengurangi individu mengeluarkan kesempatan personalnya. Meskipun kritik saya, ini belum teruji untuk manusia karena penelitian ini dilakukan terhadap kuda. Jadi yang nulisnya Naim ya, Salim Naim, yang juga menulis buku tentang Black Swan ya. Dia menulis buku tentang Black Swan, kemudian dia juga menulis buku tentang 99 sesat pikir dalam bidang manajemen. Dia mengungkap hasil penelitian tentang kuda. Jika seekor kuda bekerja sendirian, ia akan mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Tapi ketika kuda itu dipasangkan dengan kuda lain, dia akan mengeluarkan 3/4 kemampuannya. Jika 4 kuda digabungkan, maka kekuatan yang dikeluarkan itu bisa jadi hanya setengah yang dia miliki. Nah, demikian juga orang katanya. Jika seorang bekerja sendirian, mengerjakan tugas individu, itu dia akan keluarkan semua kemampuan personalnya. Namun ketika tugas kelompok itu, ya, misalnya seorang bergabung dalam kelompok 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka itu akan membuat seseorang tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apakah seperti itu? Tapi yang jelas penelitian itu dilahirkan terhadap penelitian terhadap kuda. Jadi mudah-mudahan nanti meskipun sebab kita kan sebagai makhluk sosial, kadang kita harus berkolaborasi dan kerjasama. Jadi jangan sampai kerjasama ini membuat kita mengerem untuk mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Dan yang kelima, international orientation atau orientasi internasional, bukan hanya penguasaan bahasa, tetapi yang lebih penting dari itu semua menurut saya adalah kompetensi antar budaya, di mana bahasa, kepekaan terhadap budaya lain, berpikir dan berjalan menurut perspektif orang lain atau empati budaya itu menjadi faktor penting. Karena apa? Karena kalau kita lihat jenjang karir itu menuntut pada level yang paling bawah kan interaksi yang bersifat teknis yang dituntut. Sementara yang kedua level strategis dan yang ketiga itu makin tinggi jabatan, makin tinggi kedudukan, yang dituntutkan bukan soal kecakapan yang bersifat teknis, justru yang bersifat strategis dan yang bersifat nilai, norma, kesantunan itu menjadi lebih kuat. Jadi, Bapak-bapak, bagaimana optimasi perguruan tinggi ini dalam konteks masyarakat industri dan digital itu dihadapkan pada 3 kecenderungan dan 5 tuntutan. Nah, kemudian respon semacam apa yang layak diberikan? Riset mengungkap, misalnya riset lain, buku lain, itu bagus ya, kalau dijadikan rujukan oleh para mahasiswa, buku tentang universitas ini di era industri dan bisnis digital itu misalnya berjudul The Innovative University, sebuah universitas yang inovatif. Dibilang inovatif karena universitas-universitas yang maju itu adalah universitas-universitas yang mendorong mahasiswanya untuk tidak menjadi pengekor dari universitas lain. Kita tahu di dunia ini, di Indonesia ini, ada universitas-universitas yang diberi label mentereng. Dan ini diteliti di Amerika misalnya. Hampir semua mahasiswa menyebut Harvard gitu ya, dan lain-lain sebagai universitas hebat. Dan mereka menginginkan dalam hidupnya kuliah di sana,
dan ingin belajar seperti mahasiswa harapan belajar. Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan universitas yang mengekor universitas lain itu gagal total. Karena dua sebab. Yang pertama, ia gagal karena salah dalam meniru. Jadi yang ditiru bukan kinerjanya, yang ditiru bukan kegiatan dalamnya. Justru yang mereka tiru adalah bagaimana cara-cara mereka menampakkan diri. Jadi salah yang ditiru itu persis seperti main bola yang bercukur rambut seperti Gareth Bale. Gampang kan meniru potongan rambut Gareth Bale. Yang paling sulit ditiru dari Gareth Bale itu ketika dia berjaya di Real Madrid itu bagaimana dia bisa menyisir lapangan sayap kiri, berlari dengan cepat dengan bola. Jadi rambutnya bisa ditiru, tapi kecepatan dan keahlian mengelola bolanya itu tidak bisa. Jadi yang pertama, kegagalan universitas yang mengekor universitas hebat itu, karena yang pertama salah dalam hal peniruan. Jadi yang dia tiru bukan sesuatu yang benar-benar menjadi DNA universitas hebat itu menjadi hebat. Yang kedua, kegagalan itu juga dipicu karena apa? Karena bedanya masukan, mahasiswa yang masuknya beda, dosen yang mengajarnya beda, dan iklim yang dialami oleh dosen dan mahasiswa itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu maka penelitian di Innovative University ternyata sukses didapat antara lain oleh Idaho University sebagai universitas baru yang tidak mengekor, tapi dia ciptakan program sendiri yang ramah dengan mahasiswa yang masuk ke sana, kemudian ramah dengan dosennya, ramah dengan teknologi, program yang fleksibel. Dan katanya, kata pimpinan Idaho University, kami tidak meniru siapapun, tetapi kami terbuka untuk belajar dan meminjam pengalaman terbaik universitas-universitas hebat. Jadi, kita tidak dilahirkan untuk mengekor, untuk meniru, tapi kita diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk belajar dari pengalaman terbaik orang lain. Nah, ini yang dianjurkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Jadi memperkuat orientasi akademik dan vokasional. Jadi antara akademik dan vokasi bukan sesuatu yang harus saling menghilangkan. Kalau menurut riset ini, keduanya berbeda, ya berbeda nilai. Jadi perbedaannya mirip antara pertamax, bensin, dengan oli. Dua entitas yang berbeda, tapi bukan untuk dipilih salah satu, tapi dua-duanya dibutuhkan. Oli tidak bisa menghidupkan mesin, tapi oli bisa membuat mesin mengeluarkan performa terbaiknya. Kalau hanya orientasi akademik saja, ia akan kehilangan sentuhan teknisnya. Sebaliknya, kalau hanya menekankan sentuhan teknis, ia akan kekurangan basis akademiknya. Yang kedua, mendorong pengalaman kerja yang relevan selama mahasiswa menempuh pendidikan tinggi. Mendorong pengalaman yang relevan. Pengalaman yang relevan dengan apa? Bisa relevan dengan program studi yang dipilih, bisa relevan dengan minat yang ia miliki, bisa relevan dengan tantangan hidup yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa sesungguhnya perbedaan program studi itu bersifat cair. Di mana pasangan lapangan kerja yang dinamis, banyak sekali orang yang bekerja tidak linier antara apa yang ia dapatkan dalam bentuk ijazah dengan pekerjaan yang ia geluti kemudian. Yang ketiga, fleksibilitas eksternal itu tidak selalu buruk. Jadi, kebijakan nasional harus lebih fokus kepada mempromosikan, nah ini dia, transition between job, nah transisi antara pekerjaan, kemudian lulusan, dan pekerja-pekerja yang secara temporer mengambil kesempatan untuk itu. Jadi artinya pemerintah harus makin melek bahwa ini tidak lagi seseorang memilih pekerjaan yang linier, yang bersifat final,
gitu ya, yang menetap di sana, tetapi ruang itu akan selalu berubah dan diubah sesuai dengan penambahan pengalaman yang dimiliki. Kemudian perguruan tinggi. Yang pertama, pelemahan adanya program studi gitu ya, yang laissez-faire, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk santai, itu tidak disukai. Justru pendidikan program studi harus lebih demanding. Jadi saya senang sekali dalam forum ini bukan hanya ketua prodi yang dihadirkan, tetapi unit penjaminan mutu juga dihadirkan. Ini sebagai bukti bahwa UNIS itu punya ideologi yang kuat ya, mutu atau mati, sepertinya seperti itu gitu ya. Studi program juga, program studi juga harus memperkuat keahlian profesional yang disebut tadi, kemudian juga berfokus kepada metode yang bersifat praktek dan meskipun tidak mengabaikan nilai-nilai pengetahuan. Kemudian penilaian yang mendorong proses belajar yang lebih jauh, bukan yang bersifat menghukum, bukan menggunakan pilihan ganda, tetapi written examinations itu lebih dianjurkan karena dia akan menuntut daya analisis yang luar biasa. Kemudian memberikan penghargaan kepada pengalaman kerja mahasiswa di luar kampus yang relevan. Tadi saya senang misalnya Pak Rektor mengatakan jika ada mahasiswa yang sudah pernah kuliah di tempat lain, jadi ada pengakuan terhadap pengalaman lampau. Jadi pengakuan terhadap pengalaman lampau, Pak Direktur, itu bisa dipertimbangkan jika mahasiswa sudah bekerja dalam bidang yang relevan dan bisa ditransfer menjadi kredit SKS, itu bisa membantu. Dan yang terakhir tentu saja jangan terlalu overestimate, jangan terlalu percaya kepada internship atau praktek kerja itu, karena apa? Karena bisa jadi ya, ini misalnya maaf ya, saya amati dalam proses MBKM ya, mahasiswa yang ngambil kuliah karena mereka belajar misalnya praktek pengalaman lapangan. Kalau dulu kan ada beberapa mata kuliah yang menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengambil program praktik pengalaman lapangan. Nah sekarang dengan MBKM maka beberapa mata kuliah yang menjadi prasyarat itu tidak lagi dianggap wajib. Mahasiswa bisa mengambil PPL dengan asumsi bahwa dia akan belajar sendiri tentang teori-teori yang mereka butuhkan untuk mengajar di kelas. Tapi nyatanya, begitu yang ngambil PPL, teorinya ketinggalan, kurikulumnya tidak pernah dibaca, ya jadinya dia praktek berdasarkan intuisi dan feelingnya sendiri. Ini yang dituntut dari mahasiswanya 3. Yang pertama, ikuti apa minat Anda, dan ikuti kecakapan Anda dalam bidang apa. Jadi filosofi orang Padang berlaku di sini. Jadi selera jangan dilawan, tetapi nafsu jangan dituruti. Mungkin seperti itu yang pertama ini. Follow your interest and challenge. Yang kedua, jadi dapatkan pengalaman yang relevan di luar kampus. Di luar kampus, karena kampus bukan segalanya. Saya percaya bahwa kemampuan kampus untuk memberikan sesuatu kepada mahasiswanya berbanding terbalik dengan jenjang pendidikan yang diampu oleh mahasiswa itu. Saya percaya SD sebagai basis pendidikan itu lebih banyak memberikan kepada muridnya. Begitu naik ke SMP yang diberikan berkurang. Karena apa? Karena apa yang didapatkan oleh usaha sendiri semakin tinggi jenjang, semakin banyak ketimbang apa yang bisa diberikan oleh kampus. Jadi sehebat apapun kampus, tidak akan bisa memberikan 100% kebutuhan mahasiswanya. Dan ini misalnya diakui oleh Steve Jobs. Dia yang hanya kuliah 1 semester, ya, Steve Jobs yang hanya kuliah 1 semester, dia mengakui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa, maka seharusnya dia menyadari akan semakin sedikit yang ia harapkan diperoleh oleh kampus. Kenapa? Karena kampus hanya memberikan tools, hanya memberikan alat untuk menemukan sesuatu yang lebih melalui usaha sendiri dan di luar kampus. Nah, ini jawaban saya atas tema umum mata kuliah ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan keterampilan tambahan lain. Misalnya adaptasi belajar ya, adaptasi belajar. Maka kemandirian belajar, dan yang paling penting sebenarnya adalah setiap orang
harus menyadari bahwa sekarang akan terjadi keusangan lebih dini. Keusangan tentang cara-cara kita menyelesaikan persoalan di masa lalu. Kita tidak lagi berprinsip bahwa kami mengatasi persoalan itu seperti kami mengerjakannya kemarin. Tidak bisa seperti itu. Jadi tata kelola tangkas atau agility management, ya agility governance itu, kemudian agility learning, bagaimana cara belajar yang lebih tangkas, yang lebih gesit, itu makin menjadi tuntutan. Jadi learning agility dan learning agility leadership itu menjadi penting. Kenapa? Kenapa leadership akan menyertai bagaimana respon kita, respon universitas, respon mahasiswa terhadap perubahan ini? Karena saya percaya bahwa marwah sebuah organisasi itu tidak akan pernah melampaui kapasitas kepemimpinannya. Organisasi apa saja, mulai dari organisasi sebesar negara, provinsi, kabupaten, RT, RW, kita akan melihat kemuliaan RT, marwah RW itu ditentukan oleh siapa yang menjadi RT dan RW-nya. Jadi bukan jabatan itu menjadi parameter kualitas seseorang, tapi justru kualitas personal, leadership, adab moral seseorang itu akan menentukan derajat organisasinya. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan kerja. Nah, ini kian menjadi tuntutan, karena kalau kita menoleh, misalnya kita ingat-ingat ketika kita belajar di SD, di SMP, di SMA, S1, di kelas kita bisa memperkirakan, oh ini teman kita yang bakalan sukses, dia ranking 1 terus gitu ya. Tapi ternyata sekarang dia menghilang. Sementara yang berada di level sedang-sedang saja, tidak ranking 1 tapi juga tidak ranking buncit, justru sekarang menempuh karir yang moncer, baik sebagai PNS, baik sebagai bisnismen, lain-lain. Ini menegaskan dua hal. Yang pertama, ternyata pengetahuan, keterampilan yang kita miliki itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, dia akan rusak. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana kita memelihara mindset tumbuh atau mindset terbuka, alih-alih mindset yang bersifat tertutup seperti kristal. Jadi kecerdasan yang kita punya akan mengalami keusangan. Pengetahuan yang kita dapatkan akan mengalami keusangan. Bahkan metode kita dalam menyelesaikan sesuatu bisa jadi menjadi usang saat ini. Karena perubahan yang kita alami sekarang betul-betul nyata dan cepat. Ketika saya pulang ke Subang, menemukan ada elep yang mogok di sekitar MN, lalu saya tanya, kenapa mogok? Apa karena Anda tidak melemparkan rokok? Karena dulu zaman tahun 80-an, kalau orang Subang, mobil elep lewat tanjakan MN, itu pasti melemparkan rokok. Sekarang tidak lagi. Sang supir itu mengatakan, ya saya sendiri sudah tidak merokok, dan mungkin juga emang MN sekarang sudah berhenti merokok, atau kalaupun merokok beralih ke rokok elektrik. Jadi disrupsi yang disebut-sebut oleh Klaus Schwab itu ternyata bukan hanya melanda manusia, tapi juga melanda jin, setan, dan mereka yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, ini ada gambaran ya, bagaimana pentingnya adaptasi terhadap lingkungan kerja, pemimpin sukses dan tergelincir. Ini hasil penelitian eksperimen longitudinal ya dari Kenneth dan kawan-kawan. Pemimpin yang sukses itu ditandai oleh ciri-ciri dia sangat cerdas. Di awal karir telah diidentifikasi sebagai karyawan berpotensi besar untuk sukses, memiliki catatan prestasi yang luar biasa dan ambisius serta rela berkorban. Nah, sementara pemimpin yang tergelincir terlalu mengandalkan keterampilan lama dan berubah, defensif terhadap kegagalan, dan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jadi di antara yang sukses itu tergelincir. Nah, kita seringkali hanya mendengar kisah sukses ya, tapi yang harus kita lakukan sesungguhnya, kita tidak cukup hanya mendengar kisah sukses seseorang, kita tidak cukup hanya bercermin dari break practice seseorang, tapi sekali-kali cobalah kita tengok kuburan. Karena kita percaya, dari seorang yang sukses itu, dari seorang yang sukses, mungkin ada 1.000, 2 orang yang gagal. Dan seringkali, sebab-sebab mereka gagal itu tidak pernah kita pelajari. Sehingga kita hanya belajar dari kesuksesan orang,
padahal kita sesungguhnya mempraktekkan atau menempuh jalan yang menyebabkan orang gagal. Mudah-mudahan tidak begini. Nah, kemudian ini fungsi sukses di era VUCA, tadi saya singgung. Jadi keterampilan kepemimpinan tunduk pada keusangan itu yang pertama. Kemudian menunjukkan fleksibilitas dan ketangkasan, serta kesediaan kemampuan untuk belajar, dan intinya keusangan permula kami mengatasi sesuatu seperti kami menyelesaikannya kemarin. Jadi pengalaman Anda di S1, pengalaman Anda di SMA tidak sepenuhnya berlaku sekarang gitu ya. Bukan saja karena jenjangnya beda, tapi karena lingkungan yang melingkupi kitanya berlainan. Ini respon cepat dan akurat yang kita butuhkan. Jadi meskipun kita dikelilingi oleh berbagai teknologi informasi, tetapi kita dihadapkan pada situasi yang sangat menantang. Di satu sisi, kita dituntut untuk memperjelas situasi dan membuat keputusan secara cepat, berhadapan dengan fokus pada informasi yang bermanfaat untuk bertindak meski ada ketidakpastian. Kemudian kondisi fundamentalnya kritikal ya, akan ada kabut ketidakpastian. Tadi saya katakan kabut ketidakpastian muncul bukan karena kelangkaan informasi, tapi justru kabut ketidakpastian muncul karena adanya afluensa atau merebaknya ya, melimpah ruahnya informasi. Kemudian juga ada, kita punya, masing-masing di antara kita punya bounded rationality atau keterbatasan rasionalitas kita. Kadang kita memutuskan sesuatu secara rasional, tapi kita tahu setiap orang punya keterbatasan rasional. Ada satu titik di mana rasionalitas kita tidak lagi bisa diandalkan untuk menjadi alat dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan. Maka bagaimana cara kita mengelola overload informasi ini sesungguhnya yang akan menjadi tantangan kita selanjutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita menyadari bahwa hidup di hari ini tidak seperti menaiki tangga yang terus naik, tetapi akan seperti mendaki gunung. Kita maksudnya naik, tapi kadang kita harus turun, menemui palung, menemukan jurang, tapi mudah-mudahan tidak menemukan ular yang akan menerpa kita gitu ya. Jadi kita harus siap untuk itu semua. Ini sebenarnya sunatullah yang sudah digariskan oleh Tuhan ya. Kata Allah di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah, dan kegagalan dan kejayaan aku pergilirkan. Gitu ya. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan kejayaan dan kejatuhan kami pergilirkan di antara manusia gitu ya. Ini terkait dengan jika seseorang terluka di perang Uhud, maka kalian akan terluka juga di perang Badar. Jadi artinya kalau kita sedang sukses, syukuri saja. Kalau kita sedang berada di bawah, jangan putus asa, karena Allah yang mempergilirkan itu. Intinya apa? Intinya jangan pernah merusak apa yang sudah kita punya, tapi terus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu saja sebagai perangsang diskusi Pak Wadir. Mudah-mudahan ada pertanyaan, karena saya percaya as-su'alu nisful ilmi, pertanyaan yang baik itu setengahnya ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri applause yang meriah untuk beliau sebelum kita masuk ke question and answer, teman-teman sekalian. Tadi kita mendengar penjelasan yang begitu wide range ya, luas sekali dari beliau, dari Prof. Karim. Jadi intinya adalah di sisi higher educational ini, pendidikan tinggi adalah bagaimana kita melihat ke depan ini uncertain gitu, ketidakpastian di masa depan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk membangun atau dalam terminologinya adalah learning development. Ada isu-isu penting di dunia ini karena pergeseran dunia yang begitu cepat atau world changing. Jadi memang isu tentang globalisasi teknologi ini berdampak pada tadi yang ada ketiga kecenderungan yang disampaikan oleh beliau itu adalah ternyata pengaruh pendidikan tinggi ini sangat berpengaruh pada digital ekonomi salah satunya. Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan beliau ini mudah-mudahan dapat diabsorb ya, diserap oleh teman-teman sekalian. Sekaligus
kami ada waktu 30 menit ya ke depan. Silakan bagi teman-teman semua ya yang ingin bertanya, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun di ruang Zoom. Tentu kami akan batasi jumlahnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa berikan juga mic-nya bagi para penanya nanti. Nah, untuk sementara kita ambil 3 penanya dulu ya. Setiap pertanyaan langsung disampaikan kepada Prof. Karim, langsung beliau jawab, masuk pertanyaan berikutnya, dan seterusnya. Untuk itu, untuk waktu dan tempat disilakan ya, bagi teman-teman untuk raise hand, tunjuk tangan, bila ingin menyampaikan pertanyaan tersebut. Silakan. Ada di ruangan ini, sebutkan nama. Ruang Zoom ada 2 ya? Sebutkan nama dan prodi. Ya. Langsung aja pertanyaan itu disampaikan kepada Prof. Karim Suryadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan kepada Profesor adalah tentang analogi kuda penarik. Jadi ketika dia berlari sendirian, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik beban secara maksimal. Dan ketika dia berdua atau bertiga dan seterusnya, dia akan mengerahkan sebagian, bahkan sama sekali tidak menganggap itu sebuah beban, tapi hanya berjalan dengan seperti biasa gitu, tanpa rasa terbebani. Yang ingin saya tanyakan, apakah di program studi S2 ini kami, khususnya bagi yang berada sekitaran Jabodetabek ini, mempunyai kelas kelompok belajar bersama, apakah bisa atau perlukah untuk diadakan? Demikian, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ari Firdaus dari MSI ya, Magister Ilmu Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Karim, ini apakah Prof juga mau menjawab atau ini di internal kami yang menjawab ini? Karena dari mahasiswa Pak Ari, beliau ambil di program studi untuk MSI, beliau bertanya, domisili beliau di Jabodetabek. Ini teknis, Prof, kira-kira? Teknis Ya, untuk... ini manajemen yang lebih tahu soal ini. Iya. Meskipun ada komentar nanti soal analoginya. Iya. Atau Prof silakan mau dijawab dulu, Prof, terkait dengan analoginya tadi begitu. Kalau Ya, jadi analogi itu bukan dari saya gitu ya. Jadi analogi itu disampaikan oleh Asim Naim gitu ya. Saya kritik karena analogi itu dihasilkan dari penelitian tentang kuda. Jadi semakin banyak kuda yang terlibat dalam menarik pedati, maka masing-masing kuda itu akan mengeluarkan energi yang lebih sedikit dari apa yang dia punya. Nah, itu kan sindiran kepada kita ketika kita bekerja bersama dengan orang lain, seringkali kita menghitung untung dan rugi. Kita seringkali hanya mengejar keuntungan yang lebih banyak dari kerjasama itu dengan sedikit usaha yang kita keluarkan. Itu sebenarnya kritiknya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di antara kita. Terima kasih Pak Wadil. Baik, terima kasih Prof. Sudah dipahami ya untuk dari Prof. Karim, Pak Ari. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi ada ekspektasi karena kemungkinan ini kan bukan kemungkinan, pastinya teman-teman berada di wilayah yang berbeda-beda begitu. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan atau dijawab oleh Pak Direktur atau Pak Kaprodi dari MSI. Pak Daviar, silakan Pak. Terima kasih ya. Saya menggarisbawahi dengan tebal tadi ya. Kita ini butuh selain kecepatan juga kedekatan. Kedekatan secara emosional. Nah, jadi berdekat-dekatlah dengan kami ya. Apalagi yang sudah dekat daerahnya di sini. Jadi nanti memang kita selama ini mengkondisikan mahasiswa punya kelompok belajar. Tapi ini diinisiasi oleh mahasiswa sendiri. Di bawah bimbingan para dosen nanti. Sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Ya, tidak usah segan-segan, nanti tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan pertanyaan apapun. Asal itu masih terkait dengan perkuliahan dan kepentingan kita semua, kepentingan Anda semua
untuk menjelaskan studi di sini ya. Jadi jangan segan-segan untuk membangun sebuah kelompok yang sangat positif seperti itu. Dan selama ini juga memang sudah dilakukan hal seperti itu. Barangkali tinggal optimasinya saja, optimalisasi hal ini ya. Oke. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Kaprodi? Terima kasih Pak Moderator, Pak Wadir. Saya tadi menggarisbawahi yang sampaikan Prof. Karim ya kaitan dengan penelitian kuda ini. Memang sekarang juga di kita kadang-kadang ini masih berlaku. Contohnya dibentuk kelompok belajar. Tapi sudah ditentukan nanti begitu ada tugas untuk presentasi dan sebagainya, yang satu itu biasanya nggak mau bekerja sama lagi. Nah ini juga makanya dalam tadi yang disampaikan Pak Direktur, kelompok belajar ini benar-benar harus menjadi kewajiban kita dan juga pembagian tugas yang sama. Ada kalanya misalnya dibentuk kelompok belajar, begitu ada tugas, yang satu nggak pernah ngejain, kamu aja dah, tolong bantu saya lagi sibuk. Nah ini juga mungkin yang disampaikan Prof. Karim tadi juga ada juga ya yang diterapkan mungkin di kelompok belajar ini. Makanya kelompok belajar nanti harus benar-benar tanggung jawab, disepakati dulu. Jangan sampai nanti dibentuk kelompok belajar, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan itu saja. Nah, ke depan barangkali kelompok belajar ini harus disepakati dulu, harus senasib dan penanggungan. Masuk sama-sama, selesai juga harus sama-sama. Jangan sampai nanti masuk sama-sama, tapi nanti yang wisudanya berbeda lagi. Nah, itu. Saya kira itu ya, jadi kelompok belajar siap mungkin nanti untuk dilaksanakan. Jadi silahkan nanti juga harus disepakati dulu, jangan sampai nanti kelompok belajar ini juga nanti akhirnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kaprodi MSI. Baik, selanjutnya teman-teman, kami prioritaskan dulu yang berada di online ya, di ruang Zoom. Silakan raise hand. Tadi sebelum penyajian materi oleh Prof. Karim saya sudah sampaikan di chat room. Bila ada pertanyaan, silakan melalui pertanyaan disampaikan melalui chat room. Ada yang raise hand Samiun sama Andi ya? Bagaimana, Prof? Ada? Ada raise hands Andi Hendra sama Samiun, 2 orang. Oh, Andi Endra dulu, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada Prof, izinkan pada kesempatan kali ini saya membuka dengan pantun. Kalau bukan karena setetes tinta, tak akan kutulis sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir beta pada kesempatan kali ini. Baik Prof, pertanyaannya saya ingin mengutip satu pernyataan dari Immanuel Kant yang menyatakan sapere aude, yang berarti berani untuk berpikir mandiri. Nah, tantangan lewat Zoom ini atau lewat hibrid dan segala macam, kita lebih dituntut misalnya bagaimana untuk mandiri pada satu sisi, tetapi sisi yang lain bagaimana kita menyesuaikan dengan core keilmuan kita. Misalnya kalau kita menempuh di magister ilmu hukum, bagaimana kita tetap mandiri pada satu sisi, tetapi core keilmuan terkait ilmu hukum itu mampu juga kita adaptasi misalnya di perkembangan ataupun di kehidupan sekeliling kita, sehingga kampus bukan hanya sekedar berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi tidak mampu membangun semacam sinkronisasi. Karena ada banyak hal, misalnya para scholar misalnya mereka pada satu sisi memiliki basic keilmuan, tetapi bagaimana penerapannya untuk menjawab tantangan-tantangan di dunia kekinian itu biasa masih gagap pada satu sisi. Ya mungkin itu saja Prof. Sekian dari saya dari Andi Hendra Dimansa dari Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Daeng. Silakan Prof.
Ya, terima kasih Daeng. Tadi pantun cintanya bagus ya. Kalau Anda hadir karena cinta pada Unis itu bagus. Kata Rasul, seseorang yang mencintai itu matanya rabun terhadap kekurangan yang dicintainya. Jadi bukan berarti cinta buta. Jika Anda menemukan sesuatu yang kurang, sampaikanlah secara baik-baik, tidak usah diumbar. Karena begitulah cara orang mencintai. Yang kedua, kemandirian. Itulah sebenarnya yang menjadi challenge kita hari ini. Bagaimana kita bisa mandiri? Ciri yang mandiri itu adalah orang yang bisa mempertahankan originalitas pikirannya, kan begitu. Sekarang semua bisa dikomodifikasi, termasuk pikiran kita. Nah, oleh karena itu maka nanti Anda akan dibimbing bagaimana Anda menulis tesis dengan menemukan novelty gap dari masalah gitu ya, sehingga menurut saya tesis yang paling penting, tesis yang luar biasa itu tesis yang secara substantif bisa memberikan sesuatu yang original. Jadi saya mendefinisikan tesis, mendefinisikan disertasi itu pendek saja. Jadi original substantive contributions. Hanya itu saja sih. Dari yang tebal-tebal 200, 300 halaman disertasi tesis, menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang substantif dan original. Memang kita hidup di dunia di akhir zaman yang sangat sulit menemukan sesuatu yang belum pernah diteliti orang. Tetapi kita bisa mencari sesuatu yang baru itu lewat perbandingan. Misal begini, saya diskusi dengan mahasiswa kemarin yang ingin meneliti tentang inovasi itu tadi. Lalu saya tantang bagi dia, kalau Anda memahami inovasi sekedar menciptakan sesuatu yang baru, itu bukan ide baru. Baru Anda akan menghadirkan kebaruan ketika Anda mengklaim bahwa Anda melakukan inovasi hanya karena Anda berhasil menghilangkan praktik yang tidak berguna atau mengurangi praktik yang berlebih. Nah, akhirnya dia bisa memahami itu dan dia rekomendasinya sederhana saja. Karena dia bekerja di Pemda, dia di kantor, selama ini kalau dia menerima tamu, itu selalu menyuguhi tamunya dengan kue atau buah yang sudah ditaruh di tempat yang kecil. Masing-masing tamu mendapatkan satu kue, satu mangkok buah. Dan setelah dia amati, ternyata buah dan kue yang ditaruh di mangkok itu tidak habis. Dan karena dia sudah ditaruh di mangkok yang terpisah, sehingga sisanya dianggap sisa, meskipun belum pernah disentuh. Sehingga itu tidak bisa digunakan lagi. Ya paling-paling dibawa pulang oleh pegawai di ruang itu atau dibuang. Nah, tindakan apa yang inovatif yang dia lakukan? Dia putuskan tamu tidak lagi disuguhi secara customized begitu ya. Tidak lagi disuguhi kue, buah dalam satu mangkok, tetapi kue itu ditempatkan dalam sebuah tempat yang besar dan disediakan tempat yang kosong. Sehingga tamu hanya akan mengambil kue sesuai dengan kapasitas yang dia inginkan. Mungkin satu, mungkin dua. Karena biasanya kalau kita makan di ruang publik kan sangat jaim ya. Gitu Andi ya, biasa makan banyak juga kalau makan di ruang publik kan sedikit. Mungkin hanya ambil satu, mungkin dua. Sehingga yang dia santap hanya satu dan dua. Sehingga tidak meninggalkan sisa. Bagus pertanyaan Anda. Ini menantang bagaimana kita menciptakan kemandirian berpikir di tengah ketergantungan yang sangat luar biasa. Ya, di tengah ketergantungan yang luar biasa. Nah, tadi saya menyinggung novel, salah satu novel yang ditulis oleh Aldous Huxley yang berjudul Brave New World, itu menantang kita. Ketika kita hidup di era di mana kemiskinan sudah berkurang, di mana isolasi sudah bisa ditempuh dengan teknologi, lalu di mana posisi etika dan nilai berada. Kenapa? Karena dalam novel Aldous Huxley, dia gambarkan bahwa orang, kali lagi, orang dilayani berdasarkan martabat yang dibawa oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Gitu ya. Dan orang dipisah-pisahkan menjadi 4 kelas. Ini kelas pertama yang akan sukses, ini kelas pertama yang akan sukses pada level tertentu. Dan ini orang ketiga yang cukup membantu orang pertama saja. Dan ini kelas keempat yang tidak bisa sukses, tapi cukup hidup sebagai manusia yang cukup memenuhi kepentingannya secara sehari-hari. Nah, bukankah itu kan realitas kita dapatkan sekarang gitu ya?
Jadi intinya apa? Intinya yang ingin disampaikan oleh Huxley hampir 1 abad yang lalu adalah bagaimana cara kita merawat kemandirian di tengah ruang publik yang makin penuh dengan polutan. Begitu Andi ya. Jadi bagaimana kita merawat ruang publik, merawat kemandirian di tengah ruang publik yang penuh polutan dan makin bergantung atau saling tergantung. Sehingga kita tidak menjadi afrutin atau tercerabut ya dari dunia sekitar, atau kita tidak menjadi orang yang mengalami alienation atau keterasingan akibat kita terlibat dalam kehidupan publik dan melupakan identitas kita sendiri. Begitu, terima kasih Andi. Bagus pertanyaannya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi dari Makassar. Selanjutnya kembali lagi ke mahasiswa atau teman-teman mahasiswa dari ruangan ini. Yang mana, Pak? Yang ini yang pertama nih. Oh iya. Silakan Pak. Sebutkan nama dan prodi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Syukri. Saya berasal dari Pontianak, Pak. Cuman saya bolak-balik Tangerang, Pontianak. Yang saya tanyakan kepada Prof. Karim, masalah pendidikan. Tadi saya menyimpulkan bahwa orang yang pendidikannya tinggi itu mudah di dalam ekonomi. Makanya saya itu sepakat dengan itu, dan itu sesuai dengan pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Jadi semuanya dunia dengan akhirat, maka di situ harus ditopang oleh ilmu yang mumpuni. Lalu yang saya tanyakan seperti ini, Pak. Karena kita hidup di negeri kita, Republik Indonesia, dengan majunya teknologi digital yang sangat marak di masyarakat, maka kita itu sebenarnya tidak bisa membedakan antara doktor, profesor dengan anak lulusan SD. Ya. Dari situ artinya ilmu itu tersebar dengan luas. Semuanya orang tahu, punya ilmu semua. Yang jadi masalah dengan regulasi di Indonesia ini adalah legalitas ijazah. Jadi walaupun orangnya pendidikannya sangat tinggi, maka dari situ orang itu tidak penting dan merasa tidak dibutuhkan oleh negara. Dan juga beberapa dari perusahaan-perusahaan tidak dibutuhkan kalau tidak dibuktikan oleh dengan kompetensi pendidikan dari jenjang SD sampai S2 atau bahkan S3. Untuk menanggapi itu, apakah Profesor bisa menjawab pertanyaan saya yang tadi itu, yang membedakan antara profesor dengan SD, itu yang membedakan di mananya, seperti itu. Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Prof. Karim. Terima kasih Pak Muhammad Syukri. Ini seperti pertanyaan dalam debat kandidat presiden ya. Yang pertama, saya dalam judul menambahkan fleksibilitas profesional. Karena saya terpengaruh oleh bacaan-bacaan saja yang saya lampirkan di belakang slide ini, yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan mereka yang menempuh jenjang pendidikan tinggi itu adalah dia paling siap beradaptasi. Jadi kalau dulu ada gium yang mengatakan pendidikan itu tidak mencetak tenaga kerja, tapi pendidikan itu hanya mencetak mereka yang siap latih gitu ya. Tapi ternyata sekarang bukan siap latih, tapi siap adaptasi, siap beradaptasi. Kenapa? Karena itu sesungguhnya yang membuat kita bertahan. Adaptasi itulah yang membuat kita bertahan saat ini. Yang kedua, tentang profesor, tentang doktor, tidak ada bedanya dengan anak TK. Tadi saya singgung, kita hidup di mana kita berada pada masa Google Equalizer phenomenon. Fenomena di mana Google membuat profesor seakan-akan sama dengan anak SD, anak TK gitu ya.
Nah, ini hanya berlaku ketika kita memahami ilmu dianggap sama dengan pengetahuan. Pengetahuan dianggap sama dengan informasi gitu ya. Padahal kita tahu ilmu itu beda. Ilmu bukan semua, tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Tidak semua informasi adalah ilmu. Kita percaya informasi adalah, sekali lagi saya ulangi biar tegas ya, informasi atau pengetahuan adalah cetak biru ilmu. Jadi informasi dan pengetahuan baru akan menjadi ilmu setelah teruji, setelah terseleksi, itu yang pertama. Nah, tetapi meskipun klaim itu tidak sepenuhnya benar, tapi ada hikmah dari kemunculan klaim seperti yang Anda sampaikan itu. Di mana hikmahnya? Apabila kita hanya menguasai pengetahuan, apabila kita hanya akan menjadikan diri kita sebagai gudang untuk menyimpan informasi, rugi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sekedar informasi, bahkan bukan sekedar ilmu. Yang kita butuhkan adalah adab, adalah karakter. Nah, Anda mungkin pernah membaca ya kitab Nasoihul Ibad kalangan Syekh Nawawi. Dalam menafsirkan ayat Doratul Fasada, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Syekh Nawawi mengasumsikan darat itu sebagai lisan dan lautan itu sebagai hati. Kenapa begitu? Karena dalam bahasan itu dikatakan ada beberapa pangkal yang menyebabkan kerusakan orang. Salah satu pangkal itu mengatakan bahwa orang akan rusak ketika dia memperpanjang angan-angan. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah internet, apakah televisi, dan media apapun kira-kira memperpanjang angan-angan kita atau memperpendek angan-angan kita? Di bahasan lain dikatakan, tidak ada kekayaan yang paling penting dalam meninggikan derajat seseorang kecuali diam. Pertanyaan saya sekarang, apakah lingkungan di sekitar kita membuat kita diam, mengajarkan kita untuk diam, atau merangsang kita untuk berkata-kata dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berkata lantang sebagai pahlawan? Kita sadar dengan teknologi kalau ada orang kurang pengetahuannya, kurang informasinya kan bisa ditolong oleh teknologi. Tetapi pertanyaan saya, Muhammad Sukri, adakah teknologi yang bisa menolong orang yang kekurangan adab, kekurangan karakter, kekurangan iman, ada nggak? Jadi mungkin di sanalah bedanya, ya, bedanya seorang akademisi, seorang intelek dengan mereka yang berada di luar kapasitas itu. Jadi kita tidak cukup hanya menjadikan kita sebagai gudang untuk menyimpan ribuan bait informasi, karena itu tidak akan menolong. Kalau sekedar itu Google, mesin pintar, akan jauh lebih hebat dari kita. Justru yang kita butuhkan itu adalah bagaimana adab menyertai usaha kita memperoleh pengetahuan. Jadi kalau saya sih prinsipnya adab dulu, ilmu kemudian. Begitu ya Muhammad Sukri, mudah-mudahan nyambung jawaban saya. Baik, Prof. Karim, terima kasih. Kita beri applause buat beliau juga. Selanjutnya satu penanya lagi ya teman-teman sekalian, tapi dari ruang Zoom. Silakan teman-teman operator. Siapa? Pak Samiun yang ada di ruang Zoom, silakan untuk bertanya langsung kepada Prof. Karim. Tapi karena mengingat waktu ini sudah, kita pengen on time sesuai schedule ya, sesuai jadwal. Jadi 11:30 kita harus stop begitu. Jadi ini satu pertanyaan teman-teman sekalian, nanti kalau memang tidak terakomodasi, mudah-mudahan kita, Pak Direktur dan kita semua bisa berpikir untuk mengundang lagi Prof. Karim khusus untuk berbicara lebih jauh lagi. Saya kira silakan Pak Samiun, sebutkan dari prodi mana Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari prodi administrasi dan publik. Saya dari Kalimantan Utara, Pak Prof. Nah, pertanyaan saya,
pada Pak Prof. Karim, kan di seluruh Indonesia itu ada perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu tempat diciptakannya kaum intelektual. Ketika lulus, tapi tidak mampu berinovasi, apakah strategi pendidikan atau materi yang diberikan oleh dosen itu tidak mengikuti perkembangan teknologi? Bagaimana menurut Pak Prof. Karim? Nah, salah satunya harapan kita misalnya kuliah menempuh di halo? Ya, halo. Silakan Pak. Pertanyaan saya Pak, tujuan kita di kampus itu kan bagaimana mendapatkan intelektual, bagaimana menghadapi dunia nyata. Nah, ketika kita selesai, kita tidak mampu beradaptasi dengan keadaan yang nyata di dunia nyata. Nah, pertanyaan saya, kenapa kesannya itu kampus hanya tempat menciptakan tempatnya orang menganggur? Nah, bagaimana strategi Pak Prof. Karim supaya kesannya itu, kalau kata Pak Profesor Kamal tadi, matinya kampus, kalau sekarang ini kan matinya intelektual, hingga tidak mampu mengimbangi dunia nyata yang ada sekarang ini. Mungkin itu Pak Prof. Karim pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Samiun ya. Samiun itu orang-orang yang mendengar ya. Ini sudah 11.24, hanya 6 menit lagi. Jadi pertanyaan Bapak itu adalah bahasa lain. Dari pertanyaan anak kepada kiainya, anak itu bertanya, Pak Kiai, saya ini tidak bisa mengerti bahasa Arab. Tapi adakah gunanya saya membaca Al-Quran? Kan seperti itu ya. Lalu Kiai itu menjawab, Anda tidak mengerti bahasa Arab, tapi harus tetap membaca Al-Quran, karena tindakan Anda seperti mengisi ember, ya, mengisi ember dengan air, tapi tidak menggunakan gayung, tapi menggunakan wadah yang bolong-bolong. Memang air yang didapat sedikit, tapi setidak-tidaknya mengurangi kotoran yang ada di wadah tempat penyiapan air itu. Mungkin Anda belum bisa melakukan inovasi, menghadirkan sebuah perubahan. Tapi saya yakin ketika Anda menempuh pendidikan dimanapun, apalagi di UNIS ini, ketika Universitas Islam digabungkan dengan tokoh intelektual, tokoh agamawan, itu akan mengurangi sesuatu yang membuat Anda berbeda pandangan ketika sebelum dan sudah kuliah. Jadi betul, salah satu parameter itu bagaimana lulusan menghadirkan perubahan, melakukan inovasi. Tetapi saya adalah orang yang tidak sepenuhnya menganut aliran yang mengatakan keberhasilan sebuah perguruan tinggi dilihat dari kemampuannya menghasilkan lulusan yang menciptakan sesuatu yang baru. Nah, saya adalah orang yang percaya bahwa kesanggupan universitas manapun itu akan ditentukan oleh kemampuan mahasiswanya ketika dia sudah menjadi alumni, bagaimana menerapkan praktek baik yang dia punya, baik dalam menghadirkan sesuatu maupun menghilangkan sesuatu. Saya selama ini mengklaim ya, tadi saya disebut-sebut sebagai pengamat politik oleh Pak Wadil, dan sejak 26 Februari saya diam, dan saya declare kepada para media, saya akan diam. Karena saya percaya bahwa, nah ini salah satu inovasi yang saya lakukan, Pak Samiun. Saya akan diam, dan saya hanya akan bicara lagi ketika Pilpres sudah dinyatakan selesai. Alasan saya diam sederhana. Ahmadul balagoti suntu hatta latuh sinul kalam. Sebaik-baik balagoh atau retorika adalah diam ketika kata-kata tidak lagi mendatangkan kebaikan. Saya ngomong terakhir 26 Januari dan saya menginggau Presiden kembali ke jalan yang benar. Jangan ikut cawe-cawe. Nah, baru setelah itu kampus bergerak, saya mundur, saya lengser. Diam sampai sekarang. Jadi artinya apa? Artinya, keberhasilan sebuah universitas itu menurut saya adalah menghasilkan sebuah atau seorang intelektual yang original, yang percaya, yang sadar bahwa tugas utamanya adalah menjaga ruang publik tetap sehat dan waras. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Wadir, terima kasih kepada para penanya aktif. Pertanyaan-pertanyaan itu merangsang saya untuk berpikir lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatan. Dan janjinya untuk ketemu luring itu saya tunggu biar ketemu dengan kepala sop ikan di Tangerang. Terima kasih, mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Saya percaya bahwa sebaik-baik nasihat itu kan dilakukan secara hemat. Gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri applause buat beliau. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian,
sesuai dengan jadwal dan waktu 11.30 ini kita mesti berakhir ya. Mulai dari materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Karim Suryadi sampai beberapa teman, ada 4 penanya ya. Kita inginnya lebih dari itu, namun waktu juga yang harus membatasi. Namun intinya dari semua dialog atau diskusi ini adalah bahwa dengan perubahan yang begitu cepat ya, menginduce kita untuk segera melakukan, kita bertransformasi teman-teman sekalian, dan kita gali knowledge, gali science di sini. Harapannya adalah ke depan kita bisa menjadi benefactor atau dermawan-dermawan ilmu di dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya kira demikian. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Prof. Karim. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wamsulna, Pak Wadir, saya mohon pamit ya. Baik Prof, terima kasih. Hatur nuhun Prof. Baik teman-teman sekalian, saya tutup untuk acara sesi ini dengan berucap wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Haji Karim Suryadi yang dipandu oleh langsung moderator kita, Pak Wadir. Bapak Ibu, ada satu pesan dari apa yang disampaikan dari saya. Akselerasi membangun negeri mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi diri sendiri. Amin ya. Amin. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah